dan abang-abangnya ganteng. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Walaupun ibadah dari rumah, tetap semangat. Ayo adik-adik, kita nyanyikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan ibadah ini. Kami berterima kasih serta bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang ke dunia ini, hidup bersama kami. Penuhilah hati kami oleh Roh Kudus, supaya firman-Mu menjadi kehidupan kami, dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sadarkanlah kami supaya tetap berjaga dan waspada dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, mari semangat memuji Tuhan kan? Mari kita angkat satu pujian Yesus pokok. Oh
telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini firman-Nya. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Taurat Tuhan. Adik-adik dihafal ya hukum Tauratnya ya. Terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita angkat lagu pujian, berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu Tuhan yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bapa surgawi, tolong Tuhan, apabila kami mendengarkan firman pada pagi hari ini, berikan Tuhan roh hikmat dan roh yang mau mendengar kepada adik-adik sekolah minggu dan remaja, agar firman yang mereka dengar boleh mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Dan berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Firman kita hari ini diambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah aku katakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan
dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan, keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Salam adik-adik sekolah minggu dan remaja, tetap semangat ya. Meskipun kita sampai hari ini masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Advent berasal dari kata Adventus. Advent artinya menantikan kedatangan Tuhan. Adik-adik, pada minggu pertama akan dinyalakan satu lilin sebagai lambang pertobatan. Tema kita hari ini adalah Tuhan akan datang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa Advent ada dua perenungan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kedatangan Tuhan. Yang kedua, mempersiapkan Natal ataupun kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, kedatangan Tuhan kita tidak tahu kapan. Karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu siap sedia kapanpun kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Di sini yang Tuhan maksudkan kedatangan Tuhan itu adalah agar setiap kita, adik-adik sekolah minggu dan remaja, tetap mempersiapkan hati kita, karena waktu Tuhan adalah waktu yang selalu terbaik. Jadi kita tidak perlu merasa takut, tidak juga perlu merasa cemas menanti kedatangan Tuhan. Adik-adik, ada sebuah dongeng tentang kura-kura dan juga seekor kelinci. Adik-adik tahu kan, itu kura-kura adalah hewan yang sangat lambat dalam berjalan. Sedangkan kelinci adalah hewan yang larinya cukup kencang. Adik-adik, pada suatu hari, sang kelinci ini mengajak kura-kura untuk mengadakan suatu lomba lari. Dalam hati si kelinci, bagaimana mungkin seekor kura-kura yang jalannya sangat pelan bisa mengalahkan si kelinci dalam suatu perlombaan lari. Dan sebagai juri, mereka juga menunjuk seekor rubah. Adik-adik tahu rubah itu apa? Rubah itu adalah mirip dengan kucing. Jadi ketika perlombaan ini akan dimulai, rubah adalah juri ataupun wasit. Sebelum perlombaan dimulai, rubah ini membuat satu ketentuan, siapa yang duluan sampai di garis finish, dialah pemenangnya. Pada hitungan yang ketiga, rubah menghitung dari 1, 2, 3. Si kura-kura dan juga kelinci ini berlari. Adik-adik tahu bukan? Si kelinci ini berlarinya sangat cepat sekali sehingga udah begitu jauh meninggalkan kura-kura di belakang. Sambil tertawa, si kelinci berkata kepada kura-kura, "Hai kura-kura, jalanmu begitu lambat sekali. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan aku?" Dalam hati kelinci, karena melihat si kura-kura masih sangat jauh, dia berpikir mau istirahat dulu sebentar. Kebetulan di tengah jalan ada satu pohon yang sangat rindang. Si kelinci pun duduk di sana karena ada angin yang sejuk, membuat si kelinci ini tertidur, adik-adik. Tetapi si kura-kura, begitupun dia lambat berjalan, karena dia tekun terus berjalan, dan dia pun bisa melewati si kelinci. Begitu tersadar si kelinci, si kura-kura sudah sangat jauh di depan adik-adik. Adik-adik, apa yang terjadi? Si kelinci itu tiba-tiba tersadar. Dia cepat-cepat berlari untuk mengejar si kura-kura. Tapi apa dayanya si kelinci, kura-kura sudah lebih dulu sampai di garis finish. Adik-adik, dalam kedatangan Tuhan, kita tetap harus menjadi anak yang baik. Hormat kepada orang tua, rajin ke sekolah minggu, dan yang terpenting kita harus selalu rajin berdoa. Yang kedua adalah
menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berjanji akan mengutus Mesias untuk menyelamatkan umatnya. Adik-adik, tahun ini kita tidak bisa melaksanakan ibadah Natal di gereja seperti tahun-tahun yang lalu. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh kehilangan semangat. Kita harus tetap bersukacita, harus tetap bergembira, meskipun kita harus melewati Natal tahun ini di rumah kita masing-masing. Karena tahu nggak adik-adik, makna Natal yang sesungguhnya adalah bersukacita. Bersukacita berarti kita tidak boleh bersedih, karena kita memiliki Tuhan yang akan selalu menjaga dan melindungi kita. Natal kita kali ini, di dalam menyambut Natal tahun ini, adik-adik tetap harus dalam keadaan sehat. Yang utama ya adik-adik, bergembira, bersukacita, bernyanyi, berdoa, karena itulah yang selalu Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Natal tahun ini tetap akan menjadi Natal yang terindah dalam hidup kita. Karena apa? Penyertaan Tuhan akan selalu ada di setiap hidup kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan firman kita hari ini yang pertama, tetaplah menjadi anak yang baik. Yang kedua, Tuhan akan senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi adik-adik tetaplah berbuat baik, tetaplah berdoa agar situasi ini cepat berlalu dan kita bisa bersama-sama di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-17. Sekali lagi adik-adik, ayat hafalan Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Adik-adik, ayat hafalannya dihafal ya, lalu dikirim ke grup sekolah minggu, atau boleh juga langsung ke grup Facebook kita, grup sekolah minggu dan juga remaja. Dihafal ya adik-adik dan juga dikirim ya. Demikianlah firman kita hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kiranya firman yang sudah didengarkan adik-adik kami boleh disempurnakan Tuhan hanya di dalam nama-Mu saja. Bapa, kami berdoa untuk adik-adik kami ini Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kesehatan mereka. Terus mereka Tuhan dalam lindungan-Mu, dalam situasi apapun mereka boleh bersukacita. Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, kini saatnya kita untuk kreativitas. Untuk kreativitas kelas kecil dan kelas yang besar, kakak minta menggambar sebuah lilin. Nah, untuk yang remaja, berhubung tema kita hari ini menantikan kehadiran Tuhan dan sebentar lagi kita mau Natal, kakak minta menyebutkan makna dari lilin tersebut. Setelah selesai, nanti video atau fotonya dikirim ke grup sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sama-sama kita ucapkan Kuberedoon bani harajaon minayatap. Amin. Mari kita angkat lagu untuk pujian, segala puji syukur.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang maha baik, kami juga Tuhan telah mengumpulkan persembahan yang terbaik kepada-Mu. Kiranya Bapa, persembahan ini boleh dipergunakan untuk perluas gereja-Mu di dunia ini. Dan juga Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, sehingga Tuhan boleh menjadi saluran berkat, dan kasih Tuhan tetap ada di setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu, selamat Advent ya. Tuhan Yesus memberkati.